Saya sudah tidak sabar dan saya mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui kepemimpinan PJ Bupati Dani Ramdan terus berupaya melakukan inovasi untuk pengembangan infrastruktur perhubungan dan aksesibilitas, salah satunya melalui inovasi program Berani Jalan, singkatan dari berkeselamatan, mantap, terpeliharanya jalur jalan yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan berbasis masyarakat. Infrastruktur jalan kurang lebih sepanjang 120 km telah rampung secara fisik di atas 80%. Inovasi Berani Jalan sebagai upaya pemulihan kondisi infrastruktur ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna memangkas waktu tempuh sehingga aksesibilitas turut meningkat dan sektor ekonomi seperti pertanian dan industri juga akan mendapatkan manfaat signifikan. Lagi selamat kepada Kabupaten Bekasi, sekaligus saya undang penjabat Bupati Bekasi Dr. Haji Dani Ramdan MT. Yang mana pemerintah Kabupaten Bekasi menerima penghargaan untuk kategori komitmen pengembangan infrastruktur perhubungan dan aksesibilitas. Karena telah melakukan pemasangan 3.043 titik penerangan jalan lingkungan dan pembangunan 85 jembatan. Sekali lagi selamat untuk pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya persilakan kepada Bapak Dani Ramdan untuk mencapai sofa yang ada di belakang. Nah, sekarang saya akan beranjak ke Bekasi. Nah, Pak Dani, kenapa harus aksesibilitas inovasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi? Pasti tidak mudah mengingat ini cukup banyak pemasangan titik penerangan bahkan juga jalan. Seperti apa Pak Dani? Ya, saya juga adalah penjabat Bupati masuk Mei 2022 disambut dengan penanaman pohon pisang di jalan-jalan masyarakat. Karena semenjak pandemi COVID memang banyak jalan yang tidak terpelihara, tertunda. Padahal panjang jalan di Kabupaten Bekasi itu 1071 km. Perbandingan kabupaten kota lain itu antara 500 sampai 800 km. Kita 1071, jalan provinsinya hanya 32 km, jalan nasionalnya hanya 34 km. Sehingga beban APBD-nya memang berat. Nah, oleh karena itu pertama kita memang ajak, karena di situ kawasan industri besar, kita ajak pengusaha-pengusaha door to door, saya ajak ini kita perbaiki jalan yuk rame-rame, alhamdulillah turun. Dan untuk tahun ini 2023 APBD kita fokuskan untuk jalan, makanya dapat berapa 170 km kita perbaiki semua. Kemudian PJU juga kita sangat minim karena memang terbatas anggaran, tetapi dengan berbagai upaya saya sampai mengumpulkan anggota-anggota DPR RI, anggota-anggota DPRD Provinsi, asal pemilihan Kabupaten Bekasi untuk ayo rame-rame. Kita ada bantuan dari Provinsi, bantuan dari pusat, APBD Kabupaten, CSR perusahaan, alhamdulillah semuanya, ya tidak sebelum semuanya, tapi cukup banyak yang bisa kita tangani dengan cara itu. Wah, luar biasa Pak Dani. Sekarang saya ke Bekasi. Pak, membangun titik penerangan jalan, jembatan, bahkan juga pembangunan jalan-jalan di kabupaten ini kan cukup banyak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar benar-benar dimanfaatkan dan juga dijaga dan dirawat oleh masyarakat? Seperti apa? Ya, dengan panjang jalan yang demikian besar tentu menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten untuk membangun maupun memeliharanya. Oleh karena itu kita bagi tugas, memang ada kegiatan-kegiatan jalan-jalan kabupaten itu, APBD kabupaten. Di sana banyak kawasan industri, kita bebankan untuk jalan-jalan kawasan industri menjadi tanggung jawab manajemen kawasan. Adapun jalan-jalan desa, pemerintah desa, seperti itu. Dan dengan berbagai upaya yang kita lakukan, termasuk jembatan, termasuk juga sungai-sungainya, kita bagi tugas semuanya, agar tidak semua hanya ke APBD kabupaten. Dan dengan tadi juga saya sampaikan ke APBD provinsi dan APBN, karena mengapa dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tentunya sumbangan devisa Kabupaten Bekasi itu sangat besar gitu. Jadi wajar kalau juga APBN membantu jalan-jalan kabupaten, karena
jalan-jalan kabupaten kami juga dilewati oleh pengangkut truk-truk yang sangat besar dari pabrik-pabrik yang ada di sana, lalu lalang sehingga bebannya sangat berat. Sehingga belum setahun sudah rusak begitu. Itu antara lain karena beban dan volume kendaraan yang demikian besar. Dengan membangun kebersamaan ini dan juga tanggung jawab masyarakat, ini kita semua bisa selesaikan secara bertahap, insya Allah. Wah, luar biasa. Sekarang saya ke Pak Dani, bagi masyarakat dari Kabupaten Bekasi yang menyaksikan acara ini mungkin, Pak jalan saya dong Pak diberikan penerangan. Ini mereka bisa memberikan masukan kemana dan apakah berhenti di 2.000 ribuan dari pembangunan titik penerangan bahkan juga jembatan ke depan Pak 2024 seperti apa? 2024 kita naikkan lagi 2 kali lipat anggarannya. Tentu dengan konsekuensi kita harus mengefisiensikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu signifikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, kita fokuskan ke sana. Yang kedua juga pola pengadaannya kita robah. Kalau selama ini kan tender terjadi banting-bantingan harga, kita ganti ke e-katalog semua. Dan ternyata kualitasnya lebih bagus, proses tender lebih cepat begitu, sehingga ya, kekuatan dari jalan bisa lebih besar gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi inovasi ya yang lebih bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih besar begitu. Terima kasih Pak Dani.